Ya, oke, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita akan tetap belajar tentang web API, terutama cara membuat web API. Jadi kalau di video sebelumnya Anda sudah berhasil membuat GET API, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat POST API, yaitu dengan menggunakan PHP natif ya, jadi PHP yang sederhana ya. Oke, kita simak videonya ya. Nah, oke, di sini kita bisa lihat ya, kalau di video sebelumnya juga pernah dijelaskan ya bahwa API dalam REST API itu kurang lebih ada 4 jenis ya. Ada create, update, delete ya, yang mungkin ibaratnya ada ini, ada post, get, put, dan delete ya. Di sini adalah HTTP method ya. Jadi kali ini kita akan bahas bagaimana menggunakan post untuk fungsinya lebih ke arah create ya, atau create data sebenarnya ya. Jadi mungkin di sini akan kita lihat ya, akan lihat bahwa dia mengirimkan tidak hanya sebuah request saja atau URI atau URL, tapi di sini nanti dia akan mengirimkan juga beberapa parameter ya. Parameter misalnya kita mau input, kalau misalnya data pegawai ya, berarti kita akan mengirimkan data nama, nick, alamat, dan seterusnya ya. Dan data-data ini akan dikirim ke dalam sebuah REST API server. Nah, kemudian REST-nya akan membalas dengan respon. Mungkin bentuknya tidak lagi seperti ini ya. Mungkin nanti responnya lebih ke arah misalnya data Anda sudah tersimpan dengan sukses atau seperti itu ya, kurang lebih ya. Nah, jadi mungkin saya jelaskan di sini bahwa API POST ini memang lebih cenderung digunakan untuk melakukan fungsi untuk menambahkan data atau record baru ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa fungsinya lebih ke arah untuk menambahkan data record pegawai baru dengan misalnya tadi memasukkan contoh paling gampang, menginput nama, kemudian pegawai, kemudian dengan contoh tadi menginputkan nama, kemudian ada alamat, ada NIK, dan seterusnya ya. Oke, biar Anda lebih paham, mari kita coba simak langsung ke kodenya ya. Ya, kita mulai ya. Jadi ini sedikit kita menggunakan beberapa file yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya Anda lihat video sebelumnya tentang Get API, kemarin kita membuat sebuah file koneksi ya. Di sini ada server name, username, password, database name, dan seterusnya ya. Oke, jadi kalau Anda belum lihat boleh silahkan diulangi. Tapi kalau misalnya mau membuat lagi sendiri, ini kurang lebih tinggal Anda buat ya. Oke. Kemudian di sini kita akan coba buat satu file lagi, kasih nama sebenarnya bebas ya. Cuman kalau misalnya biar bagus, contoh misalnya di sini saya save as sebagai misalnya saya contoh dengan contoh post pegawai ya, seperti ini ya, .php. Oke. Kemudian seperti biasa, kalau PHP masih ingat harus menggunakan ini ya. Ini jangan lupa, ini karena ini penting. Nah, kemudian di sini seperti biasa supaya ini kita bisa connect ke database, di sini harus menggunakan include database-nya ya, atau koneksinya yang ini dipanggil ya. Jadi di sini kita tidak perlu mengcopy ini ulang terus taruh di sini, enggak ya. Jadi kita menggunakan mekanisme file ini supaya nanti ketika ada perubahan koneksi database yang dirubah cukup satu file aja ya. Jadi bayangkan kalau Anda melakukan ini di setiap file koneksinya, yang terjadi adalah nanti setiap ada perubahan database, semua file harus Anda cek, kemudian Anda ubah semua ya. Oke, makanya di sini sebenarnya cukup menggunakan include ya. Ya, menggunakan ini ya. Ini koneksi ke database, mungkin ini saya percepat. Nah, kemudian di sini karena ini menggunakan konsep POST, berarti kita harus tahu dong query-nya, query MySQL ini karena yang penting ya. Query ini harus Anda pahami karena Anda harus tahu bagaimana cara nanti menginsert atau menambahkan record baru ke dalam database ya. Ya, oke, kita mari coba cek database-nya di sini ya. Jadi di sini ada database terkait pegawai yang mungkin pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Mungkin cara pembuatannya mungkin silahkan Anda lihat di video sebelumnya. Jadi di sini sudah ada 3 record. Oke. Kita coba tambahkan tapi secara ini dulu ya, menggunakan tools dulu. Jadi di sini kalau Anda ingin menambahkan data, di sini ada beberapa menu ya. Ada cari, tambahkan. Nah, kita menggunakan menu tambahkan ya. Oke. Di sini misalnya contoh ID pegawainya kita isi 4, nama pegawai saya kasih nama, misalnya ini cuma contoh ya, nicknya 1345, alamat misalnya contoh
Jakarta Utara. Oke, mungkin dari sini yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita belajar menggunakan query-nya ya, dibantu menggunakan toolnya PHP MyAdmin ya. Di sini kita kirim. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau di dalam PHP MyAdmin di sini ada query-nya ya. Oke, query ini yang mau kita contek ya. Jadi kalau Anda lupa query-nya, ini sebenarnya salah satu cara paling cepat ya, cepat membuat query. Sebenarnya Anda tinggal create data baru. Ini Anda copy saja ya. Ini kita copy, kita kembali ke tadi kodenya. Ya, oke. Di sini kita coba paste. Nah, mohon hati-hati, di sini harus pakai kutip ya. Kita gitu kan. Ya. Kita cek dulu ya di sini ya, biar aman. Ini kita enter dulu biar kelihatan ke bawah ya. Kemudian jangan lupa ini pakai kutip koma. Kita cek dulu aja untuk memastikan ini ada syntax error enggak ya. Di sini ada SQL, termasuk kita ngecek ini. Kita nyobanya langsung menggunakan Postman ya. Oke, kita buka Postman-nya. Ya, oke. Kita perhatikan bagian sini ya, bagian sini. Ini alamat URL-nya atau URI-nya. Di sini Anda perhatikan ini udah sesuai ya, post pegawai. Ini kita coba kirim. Kita lihat responnya. Ya, di sini sebenarnya sudah mereturnkan sesuatu karena tadi saya mengechokan query-nya di sini. Jadi ini sementara untuk ngecek aja dan tidak ada error, artinya nggak ada masalah. Kemudian yang perlu Anda lihat juga bahwa ini harusnya menggunakan post ya. Cuman karena di sini kita belum melakukan kode apapun, jadi di sini seolah-olah tidak berpengaruh ya. Jadi di sini mau post, mau get, sementara belum berpengaruh ya. Oke. Jadi ini sama aja. Cuman supaya kita konsisten, berarti ini saya rubah menggunakan post ya. Oke, untuk memastikan kembali misalnya kita kasih echo yang lain ya. Contoh misalnya di sini echo test misalnya ya. Oke, kita simpan. Kita coba lagi. Ya, muncul di sini ya. Oke. Ini hanya untuk testing aja, untuk ngecek apakah aplikasi kita sudah benar atau belum. Kalau sudah, debuggingnya boleh dimatikan atau boleh dihapus ya. Kalau di contoh saya mungkin ini saya matikan dulu ya. Saya kasih komentar aja. Oke, kemudian hal yang penting adalah di sini bahwa kalau kita menggunakan post itu kita harus menangkap variabel postnya ya. Ini yang penting, kita akan coba dulu juga ya. Misalnya contohnya, ini saya taruh di atas karena ini nantinya mau kita masukkan di sini. Jadi kalau ini kita run, ini nanti kalau Anda run yang terjadi adalah ya yang dimasukkan ya data ini terus ya, karena ini parameternya akan sama terus kan, value-nya akan dia terus ya. Nomor 4 Dadang, Jakarta Utara dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin supaya ini nanti dinamis sesuai dengan masukan, nanti akan kita ubah ya. Oke. Untuk mendapatkan variabel post, kita akan coba dapatkan di sini. Jadi kalau di PHP itu sudah sangat terbantu ya. Contoh misalnya mendapatkan nama pegawai misalnya ya. Nah, di PHP itu ada cara mendapatkan variabel post dengan mudah, yaitu menggunakan $, ada underscore sedikit, kemudian ada post. Hati-hati, di sini dia tipenya array ya, karena array dia menggunakan seperti ini. Nah, kalau itu seperti ini, post. Oke, kemudian ini nama variabelnya. Kita masukkan supaya agak sedikit berbeda. Ini saya cuma kasih saya nama ya, biar Anda nanti tahu perbedaannya ya. Oke, ini saya buat nama. Nah, supaya kelihatan hasilnya, ini saya contohkan dulu ya. Ini saya tulis, hati-hati, ini yang ditulis yang mana? Ya, yang diechokan yang ini ya, nama pegawai ya. Jadi variabel postnya akan saya tangkap, kemudian akan saya keluarkan ya. Nah, di sini yang penting juga bahwa nantinya variabel ini akan kita ubahkan atau kita masukkan ke sini ya. Oke, cuma ini sementara belajar, kita akan coba cek dulu ya. Kita lihat hasilnya, kita buka Postman lagi. Ya, oke. Coba kita run. Nah, di sini munculnya seperti ini, undefined index, gitu ya. Oke. Ini memang karena di sini di dalam postnya kita tidak menyebutkan tadi ya. Kita belum menyebutkan parameter namanya. Oke, nanti cek lagi di video saya bagaimana cara menggunakan Postman terkait post. Itu cara mengirim di sini ya, di body ya. Di body ini Anda boleh pilih yang ini, form data. Nah, di sini pentingnya ini ya. Inilah nama variabel yang tadi nggak muncul ya. Nah, contoh di sini mau kita ganti namanya, misalnya contoh Ardian misalnya, Dominic misalnya ya. Oke, ini kita kirim, kita coba lihat hasilnya. Nah, muncul kan ya. Oke, jadi ini Anda paham ya, ini bagaimana sebuah PHP menangkap variabel post ya. Jadi variabel post ini nanti akan istilahnya akan dirubah-rubah atau ditembak sama klien
Jadi klien akan mengisi sesuai dengan apa yang dientrikannya. Oke. Jadi kalau misalnya nanti pengen nambah, misalnya contoh tadi saya contohkan alamat misalnya ya, Jakarta Utara misalnya. Oke, coba kita kirim. Coba ini kita kirim. Ya, belum terjadi apa-apa. Kenapa? Karena ya ini tadi ya. Karena kita belum tangkap variabel alamatnya. Cara nangkapnya gimana tadi? Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, oke. Misalnya nanti alamat ya, contoh ya. Ini alamat. Tambahan sedikit ya. Harusnya kan simpelnya gini ya. Harusnya cukup segini. Oke. Segini kita coba dulu ya. Oh, sorry, maaf ada yang kurang. Di sini harus dilakukan echo ya. Oke, kita coba cek di Postman. Kita kirim. Nah, muncul ya sebenarnya. Oke, ini masih nyambung karena tadi belum dikasih BR dan seterusnya ya. Nah, coba nih yang tadi saya sampaikan, kalau ini misalnya ternyata kita lupa ngirim. Nah, di PHP itu suka seperti ini ya, suka apa istilahnya, kalau tidak mendapatkan datanya, dia ngasih notice ya. Bahkan dalam beberapa case, ini membuat dia jadi ngeblok, jadi artinya tidak diproses ya. Nah, supaya ini jalan, makanya tadi saya sampaikan, kita akan sedikit tambahkan sedikit di kodenya ya. Jadi kodenya akan sedikit kita tambahkan. Kita menggunakan konsep ini ya, iset ya. Artinya apa? Kalau artinya ini di set sudah ada value-nya. Oke, pakai tanda tanya seperti ini value. Ini sebenarnya simplifikasi dari if else ya, dalam satu baris. Jadi ini if iset tanda tanya, jika benar diambil langsung, jika tidak berarti di sini kita kosongkan. Oke, hal yang sama di sini. Kalau yang atas berarti di sini juga sama ya, ini sama. Jadi ini kita gunakan iset, artinya kalau dia sudah ada value-nya, sudah di set, berarti dia akan mengisikan dengan nama pegawai. Oke, jika tidak ada baru kosong. Nah, oke. Sekarang kita coba bagaimana kalau kita tidak mengisi parameternya. Ya, nggak ada masalah, kosong ya. Kalau misalnya cuma ngisi nama aja gimana? Oke, bisa juga ya. Cuman memang di sini jadi nggak error kan ya, jadi nggak muncul notice tadi ya. Ini kalau ngisi alamat juga tidak ada masalah. Kalau dua-duanya, oke, aman ya. Kemudian berarti satu lagi ya yang belum ada nick ya. Oke, kita coba tambahkan nick. Oke, dengan cara yang sama, berarti ini saya copy paste aja. Copy paste. Oke, ini menggunakan nick. Kemudian ini saya samakan aja ya. Kemudian nick. Oke, karena proses debugging udah selesai, ini echo-nya saya matikan ya. Jadi selalu kalau sudah selesai debugging kita di sini menggunakan echo ya. Oke, kita matikan. Oke. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita pengen masukkan nama pegawai ini ke dalam query ini. Jadi query-nya nanti tidak menjadi dadang seterusnya ya. Kita akan sesuaikan ininya selalu berubah ya. Oke. Caranya gimana? Caranya tinggal ini menggunakan penggabungan string ya di sini ya. Kalau di dalam PHP kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Kita lepas menggunakan ya, kita pecah menggunakan kutip, kemudian titik ya, titik di sini. Kemudian di sini menggunakan nama pegawainya diinsert di sini ya. Oke. Jadi ini adalah penggabungan string ya, penggabungan string ini dengan ini ya. Oke, kita coba dulu yang ini dulu. Nah, ini debuggingnya kita nyalakan kembali ya. Dan nanti kita lihat hasilnya apakah sudah berubah atau belum ya. Oke, kita kembali lagi ke Postman-nya. Oke, kita run ya. Nah, di sini udah berubah ternyata. Jadi di sini udah berubah jadi Ardian Dominic di sini ya. Jadi ini kalau Anda rubah misalnya contoh misalnya jadi Rian misalnya, Aditya. Kita coba run, apakah berubah? Oke, udah berubah ya. Sayang nih alamatnya apakah berubah belum? Misalnya kita rubah menjadi Bandung misalnya ya. Oke, kita rubah. Dan dia belum berubah, masih Jakarta Utara. Karena tadi Anda lihat ya, tadi SQL-nya kita belum tambahkan juga ya. Oke, di sini coba mungkin juga nick misalnya, nick-nya kita rubah juga ya, misalnya 89 misalnya. Dan tidak terjadi apa-apa ya, karena memang ini kita belum rubah ya. Ya, oke. Dengan cara yang sama, berarti ini sama ya. Berarti kita lakukan kutip 2 titik dipisah seperti ini ya. Baru kita masukkan menggunakan ini bagian nick ya. Ini adalah nick. Oke, bagian ini adalah bagian alamat. Oke, kita hapus.
kita ganti dengan alamat ya. Oke, kita coba cek dulu. Ini baru ngecek query-nya. Query-nya belum di-execute ya, belum di-run, jadi di database tidak terjadi apa-apa ya. Kita coba cek lagi. Ya, oke, ada masuk ya. Rian Aditya, Bandung 7789. Oke. Untuk memastikan query ini benar atau tidak, ini Anda boleh lakukan ini di copy dulu ya, di copy, kemudian Anda paste ke PHP admin-nya atau mungkin apapun tool Anda ya, SQL editornya ya. Nah, di sini ada SQL editor ya, di sini ya. Kita balik sini lagi. Ini coba kita copy terus paste ya. Jadi ini dengan ID pegawai sekian 4, namanya Rian Aditya 7789 Bandung. Oke, kita coba run. Oke, error, nggak masalah. Kita cek errornya apa. Duplikat entry 4. Nah, 4. Anda lihat di sini 4. Ini ID pegawai. Nah, di sini kenapa duplikat? Karena kalau Anda lihat di sini sudah ada ID dengan nomor 4. Oke, artinya nggak boleh ya, itu nggak boleh ya. Nah, supaya kita nggak kesulitan mendapatkan ID atau menginsert ID, karena kita nggak pernah tahu dong ID sekarang berapa. Sebenarnya di kebanyakan database itu sudah dibuatkan namanya auto increment ya. Nah, makanya kemarin bisa kalau Anda lihat, Anda cek ya. Di sini ada ID pegawai kan ya, ID pegawai dibuat auto increment. Artinya apa? Artinya kalau ini saya tambahkan tanpa menyebutkan ID, dia akan otomatis menambah ya. Oke, kita coba lagi cek menggunakan query-nya. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita nggak perlu nyebut ini. Nah, ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Oke, kita cek apa yang terjadi. Nah, berhasil ya. Kita cek hasilnya. Di sini udah masuk. Nah, bisa Anda lihat ini nomornya naik ya, auto increment-nya. Oke. Kita coba lagi aja, nggak apa-apa. Kita nyoba ya dengan nama yang sama, Rian Aditya 7789 Bandung. Kita coba kirim dan berhasil juga ya. Nah, cuman di sini jadi duplikat ya, tapi nggak apa-apa, ini karena contoh ya. Cuman ini Anda lihat ya, ID-nya naik lagi ya, jadi 6-nya. Dari teknik ini mungkin Anda tahu ya bagaimana cara merubahnya supaya nanti tidak terjadi error yang tadi. Caranya tinggal kita rubah saja. Kita hapus yang ID pegawai tadi ya. Kita balik ke kodenya. Nah, di sini tinggal kita hapus, berarti kita tidak perlu lagi membutuhkan pit yang ini ya. Oke. Berarti ini juga kita hapus. Oke. Nah, oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita merun query-nya, running query-nya ya. Running query. Caranya sebenarnya simple ya, menggunakan cara yang sama seperti yang sebelumnya. Nah, kurang lebih sampai sama ya. Count ini SQL, count ini connection-nya diambil dari variable ini. Dan ini SQL query-nya di sini. Oke. Jadi di sini kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian supaya kita ngecek apakah berhasil atau tidak, di sini saya menggunakan perintah if query. Jadi kalau query-nya berhasil, misalnya ya, saya kasih message contoh simpan data berhasil atau dilengkapi ya, simpan data pegawai berhasil. Oke, jangan lupa titik koma karena ini PHP. Kemudian ini ada else. Else-nya misalnya apa? Misalnya message-nya mungkin message kalau gagal ya, simpan data pegawai gagal. Oke. Kemudian hasilnya ini message-nya pengen kita tunjukin dong. Sementara kita menggunakan echo dulu ya. Kita belum formatting dalam JSON. Sementara kita menggunakan echo dulu. Oke. Kita coba cek lagi hasilnya ya menggunakan ini. Kita running di Postman-nya. Oke. Kita coba ganti namanya misalnya di sini nih. Saya ganti ya. Alamat misalnya Palembang. Nick-nya misalnya 1234 misalnya ya. Oke, coba kita run. Simpan data pegawai berhasil. Oke. Apakah berhasil? Kita cek aja di PHP Mate-nya. Oke, kita cek. Nah, berhasil ya. Artinya Anda sudah berhasil membuat proses query ke database. Oke. Tinggal di sini yang perlu Anda rapikan adalah bahwa API REST itu selalu mensyaratkan responnya adalah bentuk JSON ya. Oke, jadi hati-hati echo-nya di sini harus dibuang juga echo-nya. Kita ganti semuanya menggunakan JSON ya. Caranya mirip seperti yang sebelumnya, mungkin bisa Anda lihat juga video sebelumnya ya.
Jadi caranya adalah kita buat formatnya dalam bentuk JSON. Kita buat array-nya dulu, dari array nanti tinggal di return-nya. Oke, untuk mempercepat di sini saya akan copas dari yang sebelumnya. Nah, mungkin kalau sebelumnya ini adalah statusnya oke. Di sini menggunakan item ya. Nah, di sini saya ubah aja ini itemnya saya ubah menjadi message ya. Message, ini adalah message. Oke, ininya sama ya. Ini fungsi sama. Ini yang tadi saya sebut array. Jadi sebut array. Array ini akan dirubah jadi JSON sama perintah ini ya. Nah, otomatis nanti outputnya adalah bentuk JSON-nya, dan pastikan semua echo-nya udah nggak ada ya. Kalau perlu dihapus lebih aman ya. Oke, karena tadi kita hanya belajar debugging ya. Nanti supaya biar bersih codingannya, ini mungkin baiknya dihapus ya. Oke, kita coba lagi ke Postman. Kita coba run. Nah, oke. Di sini udah berhasil ya bentuknya ya, seperti ini. Jadi artinya kita sudah berhasil membuat kurang lebih API POS ya. Kita cek lagi di database ya. Kita cek lagi. Dan ternyata berhasil nambah ya, meskipun namanya sama. Oke. Jadi kalau misalnya kita coba lagi menggunakan nama yang berbeda. Contoh misalnya Sukmawati misalnya. Alamat Manado. Nicknya 9987 misalnya. Kita coba kirim. Ya, statusnya oke ya. Oke, kita cek lagi database-nya dan berhasil ya menambahkan database Sukmawati, Manado dan seterusnya ya. Oke. Jadi lihat contoh sederhana menggunakan PHP natif membuat sebuah POS sederhana ya. Jadi saya ulang, kuncinya ada di sini ya. Kuncinya adalah di bagaimana kita membangun variable POS-nya ya. Variable POS ini yang kalau di Postman dilempar atau diwujudkan tadi dalam bentuk body-nya ya, dalam bentuk body-nya. Kemudian nanti kalau di dokumentasi mungkin pernah kita lihat ya video dokumentasi, itu nanti bisa Anda cek juga nanti di bagian request-nya itu ada parameternya ya. Parameternya nama, alamat, nick. Jadi kalau mungkin lebih banyak lagi juga bisa Anda tambahkan sesuai kebutuhannya. Ya, oke. Jadi dengan demikian Anda sudah paham bagaimana cara membuat API POS, terutama kaitannya untuk create data atau untuk menambahkan data baru di dalam record database ya. Cukup mudah kan? Jadi mungkin kurang lebih bisa Anda praktekkannya. Kalau ada masih kendala silahkan berikan komentar ya. Oke, terima kasih Anda sudah melihat videonya. Kita sambung di video selanjutnya ya.